Baiklah, sebelum kita membahas tentang apa saja model-model pengambilan keputusan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa model pengambilan keputusan itu sendiri. Model adalah percontohan yang mengandung unsur yang bersifat penyederhanaan untuk dapat ditiru jika perlu. Pengambilan keputusan itu sendiri merupakan suatu proses berurutan yang memerlukan penggunaan model secara cepat dan benar. Model merupakan alat penyederhanaan dan penganalisaan situasi atau sistem yang kompleks. Jadi, dengan model, situasi atau sistem yang kompleks ini dapat disederhanakan tanpa menghilangkan hal-hal yang esensial dengan tujuan memudahkan pemahaman. Pembuatan dan penggunaan model dapat memberikan kerangka pengelolaan dalam pengambilan keputusan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam model pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu menurut Kuwait. Nah, model pengambilan keputusan ini terdiri atas dua tipe, yaitu model pengambilan keputusan kuantitatif dan model pengambilan keputusan kualitatif. Yang pertama yaitu model kuantitatif. Model kuantitatif adalah serangkaian asumsi yang tepat yang dinyatakan dalam serangkaian hubungan matematis yang dapat berupa persamaan atau analisis lainnya, atau merupakan instruksi bagi komputer yang merupakan program-program untuk komputer. Adapun ciri-ciri pada model ini ditetapkan secara lengkap melalui asumsi-asumsi dan kesimpulan berupa konsekuensi logis dari asumsi-asumsi tanpa menggunakan pertimbangan atau intuisi mengenai proses dunia nyata, dalam hal ini praktik, atau permasalahan yang dilihat model untuk pemecahannya. Contoh indikator dari pemerataan dan perluasan pendidikan yaitu APK, angka partisipasi kotor, dan APM, angka partisipasi murni. Untuk menentukan APM tersebut dapat digunakan kesamaan rumus sebagai berikut, yaitu APM usia 7-12 tahun yang ditampung di sekolah berbanding dengan usia 7-12 tahun seluruh siswa dikali 100%. Selanjutnya ada model kualitatif. Model kualitatif ini berdasarkan atas asumsi-asumsi yang ketepatannya agak kurang jika dibandingkan dengan model kuantitatif, dan ciri-cirinya digambarkan melalui kombinasi dari deduksi asumsi-asumsi tersebut dengan pertimbangan yang lebih bersifat subjektif mengenai proses atau masalah yang pemecahannya dibuatkan model. Jadi, kesimpulannya jika metode yang digunakan yaitu kuantitatif, maka menggunakan persamaan rumus, sedangkan jika dengan menggunakan kualitatif, sumbernya yaitu berupa asumsi-asumsi yang berada di sekitar. Untuk teori selanjutnya yaitu model menurut Goulart dan Hicks. Dalam pengambilan putusan, menurut Goulart dan Hicks ada 6 model dalam pengambilan putusan. Yang pertama yaitu probabilitas. Model probabilitas pada umumnya, model-model putusannya merupakan konsep dan konsep nilai harapan memberi hasil tertentu. Adapun yang dimaksud dengan probabilitas adalah kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu peristiwa tertentu. Demikian juga halnya dengan probabilitas statistik dikembangkan melalui pengalaman langsung terhadap populasi atau melalui sampel dari populasi tersebut. Yang kedua, simulasi komputer. Menurut model ini, pengambilan putusan diperlukan rancang bangun atau desain yang biasanya menggunakan komputer yang mampu mendirikan apa-apa yang dilakukan oleh organisasi dengan menggunakan komputer. Tentunya akan lebih mempermudah untuk memperhitungkan dan mengetahui beberapa besarnya variabel independen. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi model pengambilan keputusan menurut Goulart dan Hicks, yaitu model kurva indiferen dan model nilai-nilai harapan. Pertama, model kurva indiferen. Kurva indiferen adalah kurva berbentuk garis yang menunjukkan kombinasi konsumsi dari dua jenis barang yang mempunyai tingkat kepuasan atau kemanfaatan yang sama bagi seorang konsumen. Pun ciri-ciri dari kurva indiferen yaitu pertama, mempunyai kemiringan yang negatif. Artinya, konsumen akan mengurangi konsumsi barang yang satu apabila ia menambah jumlah barang lain yang dikonsumsi. Pun ciri yang kedua yaitu cembung ke arah titik origin atau titik nol. Jika dilihat dari gambar kurva di samping, dapat dilihat kurva indiferen tersebut cembung ke arah titik origin yaitu titik nol. Ciri yang ketiga yaitu semakin menjauhi titik origin atau titik nol, maka tingkat kepuasan konsumen akan semakin tinggi. Dan ciri yang keempat yaitu kurva indiferen tidak saling berpotongan. Dalam kurva indiferen, antara yang satu dengan yang lain tidak saling berpotongan.
karena tidak mungkin diperoleh kemanfaatan atau kepuasan yang sama pada suatu kurva indiferen yang berbeda. Model pengambilan keputusan yang kedua yaitu model nilai-nilai harapan. Model nilai-nilai harapan merupakan teknik penyelesaian pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko. Keputusan yang akan diambilnya nanti menyangkut kemungkinan-kemungkinan atau alternatif yang telah diperhitungkan bagi situasi dan kondisi yang akan datang. Adapun nilai yang diharapkan dari setiap peristiwa yang terjadi merupakan kemungkinan terjadinya peristiwa itu, dikalikan dengan nilai kondisional. Sedangkan nilai kondisional sendiri adalah nilai di mana terjadinya peristiwa yang diharapkan tapi masih diragukan. Baiklah, saya Amira Adliah akan melanjutkan tentang model pengambilan keputusan menurut Gould dan Hicks, yaitu ada dua model yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada model matriks dan yang kedua ada model pohon harapan. Model matriks adalah model khusus yang menyajikan kombinasi antara strategi yang digunakan dengan hasil yang diharapkan. Model matriks ini terdiri atas dua hal, yaitu baris atau row dan lajur atau kolom. Baris atau row bentuknya mendatar, sedangkan lajur bentuknya menegak atau vertikal. Pada sisi baris berisi macam alternatif strategi yang digelarkan oleh pengambilan keputusan, sedangkan pada sisi lajur berisi kondisi dan nilai harapan dalam kondisi dan situasi yang berlainan. Yang kedua ada model pohon keputusan. Pohon keputusan ini biasanya dipergunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada proyek yang sedang ditangani. Kemudian, dua pakar ini mendefinisikan model pohon keputusan sebagai diagram sederhana yang menunjukkan kemungkinan konsekuensi yang terjadi dari keputusan alternatif. Pohon itu mencakup mode peluang dalam keputusan. Kemudian, model ini menghasilkan setiap kombinasi-kombinasi alternatif dan probabilitas suatu peristiwa. Menurut Wells, ada 4 komponen dari pohon keputusan. Yang pertama ada simpul keputusan, yang kedua ada simpul kesempatan, yang ketiga ada hasil dari kombinasi, dan yang terakhir adalah kemungkinan-kemungkinan akibat dari setiap peristiwa yang terjadi. Hal yang kiranya penting dalam pohon keputusan adalah pengambilan keputusan itu haruslah secara aktif memilih dan mempertimbangkannya betul-betul alternatif mana yang akan dijadikan keputusan. Terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses pengambilan keputusan menggunakan model pengambilan keputusan pohon keputusan ini. Yang pertama ada identifikasi masalah. Mengadakan identifikasi jaringan hubungan komponen-komponen yang ada secara bersama-sama membentuk masalah tertentu yang nantinya harus dipecahkan melalui diagram keputusan. Nah, dari masalah tertentu inilah yang merupakan menjadi masalah utama. Yang kedua adalah merincikan masalah utama tadi ke dalam masalah yang lebih kecil, sehingga masalah itu menumpukan cabang-cabang. Langkah yang terakhir adalah melakukan perincian kembali masalah kecil yang telah dikecilkan tadi sedemikian rupa, sehingga menemukan suatu titik terang dalam permasalahan tersebut. Nah, pada nantinya terdapat cabang-cabang dari diagram pohon keputusan itu. Itulah sebabnya mengapa proses pengambilan keputusan pada model ini dinamakan proses diagram pohon karena memiliki cabang-cabang permasalahan. Berikut merupakan contoh dari diagram pohon dalam pohon keputusan. Menurut Robert D. Speech, terdapat 5 model analisis kebijakan dalam pengambilan keputusan.
Yang pertama yaitu model matematika. Model ini menggunakan teknik seperti linear programming dan teori jaringan kerja serta sebagainya. Model matematika ini digunakan pada komputer, kalkulator, dan lain-lain, tetapi hanya sebagai alat bantu perhitungan saja, bukan sebagai simulator atau tiruan yang memegang peranan penting. Dengan demikian, faktor matematika tetap merupakan faktor penentu yang memegang peranan utama dalam penyelesaian untuk menetapkan kebijakan dan pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu model simulus komputer. Model ini merupakan tiruan dari kasus yang sesungguhnya. Maksudnya yaitu model ini membuat peralatan dengan ukuran yang sama persis dengan yang sesungguhnya. Misalnya simulus kokpit pesawat terbang Boeing 747, di mana calon pilot melatih diri melalui kokpit tiruan tersebut. Yang ketiga yaitu model permainan operasional. Dewasanya manusia dapat berperan sebagai apa saja dalam suatu model, misalnya sebagai perancang, desainer, sebagai pemakai, dan juga sebagai pemberi data. Tetapi dalam model permainan operasional ini, manusia berperan sebagai elemen atau unsur. Maksudnya di sini model permainan operasional menjadikan manusia sebagai objek yang harus dapat mengambil sebuah keputusan. Lalu selanjutnya terdapat model menurut Robert Despert. Ada dua model yang dikemukakan oleh Robert Despert. Yang pertama, model verbal. Model verbal merupakan model pengambilan keputusan yang bersifat analogi, bukan berdasarkan kuantitatif. Sedangkan model fisik merupakan serangkaian pengambilan keputusan dengan program pengembangan dan pembangunan secara